Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, video gua kali ini gua mau ngebahas kasus yang lagi viral yang berasal dari Temanggung, Jawa Tengah. Di mana ada seorang anak perempuan berusia 7 tahun ditemukan di dalam kamarnya dalam kondisi yang sudah mengering seperti mumi, guys. Nah, ada apa sih yang terjadi dengan bocah itu? Yuk, mari kita simak videonya. Seorang anak perempuan yang bernama Aisyah. Dia terlahir dari pasangan Marsidi dengan Suwatina yang merupakan warga dusun Paponan, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Aisyah di lingkungannya dikenal sebagai anak yang pintar, mudah bergaul, aktif, dan sangat rajin mengaji. Tetapi penilaian itu berbeda dengan pendapat orang tuanya. Justru mereka menilai bahwa Aisyah ini sebagai anak yang nakal, bahkan susah diaturnya. Semua ini guys berawal dikarenakan Marsidi yang merupakan ayahnya Aisyah sering bertamu ke rumah tetangganya yang bernama Budiono, yang dikenal di lingkungannya sebagai orang yang memiliki kemampuan spiritual atau dukun. Marsidi sering mengeluhkan sikapnya Aisyah yang sangat nakal dan susah diatur. Lalu sebagai dukun, Budiono mencoba menerawang, dan hasil penerawangannya Aisyah diganggu atau dihinggapi oleh makhluk halus yang berjenis genderuwo. Karena Budiono dikenal sebagai dukun yang sakti, ketika mendengar penjelasan dari sang dukun, Marsidi pun langsung mempercayainya dan lalu menceritakan kepada istrinya Suwartina. Dan Suwartina pun mempercayai juga. Dan menurut saran sang dukun, jika ingin mengusir genderuwo dari Aisyah harus melakukan ruat atau ruqyah, dan mereka pun menyetujui saran dari sang dukun tersebut. Mereka pun segera memberikan uang sebesar 6 juta rupiah kepada sang dukun sebagai jasa dan juga ritual dalam pengusiran genderuwo yang ada di dalam tubuhnya Aisyah. Akhirnya di hari yang sudah ditentukan, sang dukun Budiono datang bersama temannya yang bernama Haryono ke rumahnya Aisyah. Lalu setibanya di sana, mereka memanggil Aisyah. Mereka melakukan uji coba dengan menyuruh Aisyah memakan biji buah mahoni. Dan dukun tersebut mengatakan jika Aisyah memakan biji ini, jika tidak terasa pahit, maka 100% benar Aisyah diganggu oleh genderuwo. Dan ketika Aisyah memakannya, benar saja Aisyah tidak merasakan rasa pahit. Dan para dukun pun langsung meyakinkan orang tua Aisyah agar segera melakukan ritual. Dan orang tuanya pun langsung menyetujui perkataan dari dukun tersebut. Para dukun tersebut mengatakan ritual pengusiran itu dilakukan dengan cara menenggelamkan Aisyah ke dalam air. Dan dipilihlah bak kamar mandi untuk melakukan ritual tersebut. Setelah Aisyah, orang tuanya, dan dua sang dukun itu berkumpul di kamar mandi, sang dukun segera berkomat kamit membacakan mantra. Dan setelah itu, Budiono langsung mengambil kepala Aisyah dan lalu menenggelamkannya di dalam bak kamar mandi. 1 dan 2 kali ditenggelamkan, Aisyah masih dalam kondisi sadar dan berontak. Namun guys, ketika ketiga kali mungkin terlalu lama ditenggelamkan, ketika diangkat Aisyah dalam kondisi pingsan. Tetapi guys, ternyata nggak berhenti sampai di situ. Budiono menenggelamkan lagi Aisyah untuk keempat kalinya. Dan ketika diangkat langsung digendong oleh ayahnya. Budiono mengatakan Aisyah akan bangun lagi. Dan ketika bangun, genderuwo itu sudah pergi dari tubuhnya Aisyah. Lalu orang tua Aisyah membersihkan dan membaringkan Aisyah di dalam sebuah kamar. Dan sang dukun meyakinkan Aisyah akan segera bangun dan hidup kembali. Selama genderuwo itu masih di dalam tubuhnya Aisyah, Aisyah tidak akan bangun. Dan parahnya guys, orang tuanya pun mempercayainya. Dan guys, pada saat Aisyah itu dibaringkan di kamar, sebenarnya Aisyah itu sudah dalam kondisi meninggal.
Selama beberapa hari, orang tuanya sempat panik karena melihat Aisyah tidak kunjung sadar. Namun, para dukun itu berhasil meyakinkan orang tua Aisyah untuk kesekian kali dengan mengatakan Aisyah pasti bangun dan hidup lagi karena memang lagi proses ritual ini sedang berjalan. Dan untuk kesekian kalinya, mereka pun mempercayai omongan dari para dukun tersebut. Beberapa minggu berjalan, banyak tetangga dan teman Aisyah menanyakan keberadaan Aisyah. Tetapi penjelasan dari orang tua Aisyah mengatakan untuk sementara waktu Aisyah tinggal bersama dengan kakeknya. Tetapi guys, nggak lama dari situ sang kakek pun menanyakan keberadaan cucunya. Namun ayah dan ibunya Aisyah mengatakan untuk sementara waktu Aisyah tidak bisa diganggu dikarenakan dia sedang menjalani proses ritual karena Aisyah sedang diganggu oleh sosok genderuwo. Bahkan kakeknya pun dilarang untuk menjenguk Aisyah. Waktu pun berjalan 4 bulan lamanya dan tepat pada hari lebaran tanggal 13 Mei 2021, Bude Aisyah yang bernama Surat ini mendatangi rumah kakeknya karena dia mendengar Aisyah telah tinggal dengan kakeknya. Dia datang karena ingin bertemu Aisyah dan memberikan uang fitrah. Namun ketika ditanya, kakeknya itu bingung dengan mengatakan Aisyah tidak di sini dan Aisyah pun sedang sakit sejak 4 bulan yang lalu karena diganggu oleh makhluk halus. Karena merasa curiga, akhirnya Bude dan kakek Aisyah mendatangi rumah Aisyah untuk mengecek kebenarannya. Setiba di sana, mereka dihalangi oleh ayah dan ibunya Aisyah. Namun mereka tetap memaksa dan mereka pun kaget ketika membuka pintu kamar. Mereka melihat Aisyah dalam kondisi yang sudah mengering. Bahkan guys, hanya tersisa kulit dan tulang. Tidak ada bedanya seperti mumi. Mereka pun langsung memarahi ayah dan ibunya Aisyah dengan menanyakan apa yang terjadi. Karena didesak terus-menerus, mereka pun akhirnya jujur guys dengan mengatakan Aisyah sedang menjalani ritual ruqyah untuk mengusir genderuwo dari dalam tubuhnya Aisyah. Dikarenakan Aisyah itu nakal. Karena menyadari ini adalah tindakan pembunuhan, kakek dan budenya Aisyah segera melaporkan kejadian ini kepada kepala desa Bejen. Dan kepala desa pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun langsung datang dan melakukan evakuasi kepada jasadnya Aisyah yang sudah mengering dan langsung melakukan penangkapan kepada Budiono dan Haryono. Namun menurut pengakuan dari Kades Bejen, memang ada beberapa warga merasa terganggu karena Budiono dan Haryono membuka praktek spiritual di desanya dan mereka dikenal sedang mendalami ilmu gaib. Karena Kades menilai sikap dari para dukun itu masih dalam batas normal dan Kades pun membiarkan saja hingga kejadian ini terjadi. Sebenarnya menurut pengakuan warga, para dukun itu sering menawarkan untuk melakukan proses ritual. Namun tidak ada yang percaya dan akhirnya Marsidi dan Suwartina lah yang termakan omongan dari dukun itu yang mengakibatkan kematian dari Aisyah. Di dalam proses penyelidikan pihak kepolisian, ternyata guys, polisi bukan hanya menangkap Budiono dan Haryono, namun polisi pun menangkap kedua orang tua Aisyah dan ditemukan beberapa bukti jika mereka pun terlibat atas kematian Aisyah. Sementara guys, kasus ini masih berjalan dan masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Jadi hanya segitu info yang bisa gue berikan kepada kalian. Gue sangat berharap para pelaku dihukum seberat-beratnya. Dan gue pun yakin Aisyah, bocah berusia 7 tahun ini pasti diberikan surga kelak nantinya. Guys, banyak pesan moral dari kejadian ini. Salah satunya, jangan mudah mempercayai hal-hal yang bersifat mistik yang belum diketahui kebenarannya. Dan guys, jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?